Ya, jadi kalau sudah terjadi saling tuduh seperti itu, kemudian tidak bisa mendatangkan saksi, maka solusinya adalah sumpah. Sumpahnya 4 kali, yang kelima nanti sumpah laknat Allah. Ya, lagi-lagi sumpahnya 4 kali, kemudian sumpah yang kelima adalah sumpah kalaupun ini bohong misalnya itu sang suami, maka akan dilaknat oleh Allah. Sang istri pun juga seperti itu. Ya. Kemudian dia diceraikan, berarti jatuh cerai. Seorang muslim itu bahasa Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen masuk Islam, ya, tetapi saya masih suka, ada kisah itu ya, masih suka berzina, saya masih suka minum minuman keras, bahkan saya masih suka mencuri, ya. Apa jawab Rasulullah? Oke, boleh, tetap engkau lakukan, tapi ada satu syarat, karena seorang muslim itu tidak boleh berbohong. Ya, jadi dengan kata lain Bapak Ibu, seorang yang beriman itu masih mungkin melakukan hal itu semua, tapi tidak boleh berbohong. Sehingga yang terjadi si laki-laki ini, begitu dia mau melakukan kemungkaran tadi, mau minuman keras, dia mikir, wah, kalau Rasulullah tanya gimana, maka saya akan berbohong. Tidak, saya akan sampaikan bahwa setelah minum saya maka malu untuk berbohong, untuk melakukan maksiat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Wassalamullah, tiada kata paling indah, tiada ungkapan yang luar biasa karena rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Untuk itulah kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala yang memberikan kenikmatan kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini lagi kita dihadirkan di tempat yang mulia bersama dengan orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia, yang insya Allah pasti dicatat Allah sebagai satu malam kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua di tempat yang mulia yang surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada sumpah li'an. Ini hati-hati, ya. Ini hati-hati kalau kita tidak hati-hati dengan peristiwa yang berikutnya kita baca ini, maka itu menjadikan bukan hanya ada azab Allah yang menanti di akhirat nanti, maka rumah tangga itu harus selesai, artinya harus cerai, ya, lagi-lagi harus cerai. Jadi Bapak Ibu, di hadis yang pertama ini itu dikisahkan dari seorang sahabat, ya, ada seorang yang datang pada Rasulullah, dia mau menggosip gitu. Jadi gosip itu awalnya gosip ini dilarang Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana jika ada seorang istri melakukan zina? Enggak direken sama Rasulullah. Jadi ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang perempuan, seorang istri yang dia melakukan zina? Enggak direken. 2 kali enggak direken, gitu ya. Sampai beberapa bulan berikutnya dia datang, ya Rasulullah, apa yang kami ceritakan padamu itu terjadi pada diriku. Itu seperti itu. Oke, kemudian apakah kau bisa mendatangkan saksi? Tidak bisa, ya Rasulullah. Oke, maka akhirnya terus istrinya didatangkan. Apakah benar kau melakukan selingkuh gitu ya, atau zina? Istrinya, tidak ya Rasulullah, suamiku telah berbohong. Maka dilakukanlah sumpah li'an, gitu ya. Baik, Bapak Ibu kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, sa'ala fulanun faqala, ya. Sa'ala fulan, ada seorang yang bertanya pada Rasulullah. Ya, faqala, dia mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita allau wajata ahadna imrata ala fahtati kaifa yasna. Ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapat baginda jika ada salah seorang di antara kami yang mendapati istrinya dalam perzinaan, apa yang harus diperbuat? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini kalau tidak ada satu kejadian maka Rasulullah mengabaikannya. Ini dianggap gosip, gitu, dianggap nanti akan ghibah. Kemudian karena beberapa kali kemudian Rasulullah sabdakan, takallama bi amrin azim. Ya. Jadi
jika dia menceritakan, berarti dia telah menceritakan sesuatu yang besar. Ya. Kemudian sakata ala misli dzalik. Ya. Dan jika dia diam, maka berarti dia telah mendiamkan ia dalam perzinahan. Falam magana ba'da dzalika atahu. Ya. Kemudian itu jawaban Rasulullah setelah dia bertanya beberapa kali. Kemudian beberapa bulan berikutnya orang ini datang. Ya, orang ini belum datang. Ya. Kemudian beliau tidak menjawabnya, ya, sampai beberapa kali. Setelah itu orang itu tersebut menghadap kembali pada Rasulullah dan bertanya. Faqala innal ladzi sa'altuka anhu qad tulitu bihi. Ya, sesungguhnya yang telah aku tanyakan pada baginda dahulu telah menimpaku. Ini jadi ini si laki-laki ini, si suami ini akhirnya datang lagi pada Rasulullah setelah sekian hari gitu ya, sekian bulan bahkan itu, kemudian menyatakan hal itu. Kemudian fa'anzalallahu ayatan fi suratin Nur, ya. Ya, kemudian lalu Allah menurunkan ayat-ayat dalam surat An-Nur. Nanti kita baca suratnya. Ya, surat An-Nur ayat ke-6 sampai dengan ayat 9. Fatanahunna alaihi wa atahu wa dzakarahu. Ya, kemudian beliau membacakan ayat tersebut kepadanya, kemudian memberikan nasihat zakarah. Fa ahbarahu anna adzabad dunya ahwanu min adzabil akhirah. Ya, jadi beliau mengingatkan dan memberitahukan bahwa azab dunia ini lebih ringan dibandingkan dengan azab akhirat. Ya, diingatkan seperti itu. Ternyata qala si laki-laki tadi mengatakan la, tidak ya Rasulullah. Wallazi ya ba'atsaka bil haqqi maka dzabta alaiha. Tidak ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berbohong. Ini si suaminya. Ya. Kemudian tsumma da'aha fa'ataha kadzalik. Ya, kemudian Rasulullah datangkan istrinya, ya. Kemudian beliau memanggil istri orang itu dan menasihatnya dengan nasihat yang sama. Wahai istri, wahai wanita, gitu ya. Sesungguhnya azab dunia ini ringan dibandingkan dengan azab akhirat. Artinya Bapak Ibu, ini Rasulullah mengingatkan, kalaupun orang berzina dalam posisi bersuami istri, hukumannya adalah dirajam. Dan itu kalaupun bentuk dari taubatan dia, maka itu lebih ringan dibandingkan azab di akhirat. Gitu ya. Kemudian jawab perempuan ini qalat, perempuan itu menjawab, "La, tidak ya Rasulullah. Wallazi ba'atsaka bil haqqi innahu lakadzib." Jadi si istrinya juga menjawab, "Tidak ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, dia suamiku, dia, itu telah benar-benar berbohong." Ya, baik. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Fabada'a birajulin. Ya. Fabada'a birajulin. Kemudian maka beliau memulai memerintahkan laki-laki itu untuk bersumpah. Fasyahida arba'a syahadati. Ya, sumpah 4 kali dengan nama Allah. Tsumma sanna bil mar'ah, ya. Kemudian lalu beliau menyuruh istrinya bersumpah seperti suaminya. Tsumma kharraqa bainahuma, kemudian beliau menceraikan keduanya. Ya, jadi kalau sudah terjadi saling tuduh seperti itu, kemudian tidak bisa mendatangkan saksi, maka solusinya adalah sumpah. Sumpahnya 4 kali, yang kelima nanti sumpah laknat Allah. Ya, lagi-lagi sumpahnya 4 kali, kemudian sumpah yang kelima adalah sumpah kalaupun ini bohong misalnya itu sang suami, maka akan dilaknat oleh Allah. Sang istri pun juga seperti itu. Ya. Kemudian dia diceraikan, berarti jatuh cerai. Gini ya, ini menjadi hukum bahwa jika kita menjumpai seorang wanita, ya, istri maksudnya, ya, kemudian dia melakukan zina di depan mata kita, itu boleh langsung diceraikan. Bahkan nanti kita jumpai Rasulullah itu ditanya, ya Rasulullah, istriku itu kalau dipegang sama laki-laki tidak menolak, mungkin praktek lah gitu istilahnya. Apa jawab Rasulullah? Ceraikan dia. Tapi ya Rasulullah, aku masih sayang ya Rasulullah. Kalau itu lanjutkan dia dan nasihati dia. Artinya Bapak Ibu,
kalau ada seorang wanita yang tidak menjaga hijab ya, kemudian sampai dengan laki-laki lain bukan mahramnya itu plak-plek atau jumak-jumak misalnya ya, itu Rasulullah perintahkan untuk diceraikan. Tetapi kalau sang suami masih punya cinta, itu boleh dipertahankan, tapi ingatkan dia. Hati-hati ya, ini penting sekali kita harus sampaikan pada istri dan anak kita ya, yang perempuan terkait hal ini, termasuk laki-laki lah untuk menjaga itu sebagai. Baik, Bapak Ibu, kita masuk pada ayat Allah yang di dalam surah An-Nur ayat 6 sampai dengan 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'a illa anfusuhum fasyahada ahadin arba'ata syahadati billah innahu laminas shadiqin, gitu ya. Yani dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain dirinya mereka sendiri, maka persaksian orang ini ialah 4 kali sumpah dengan nama Allah. Ya, arba'ata syahadati billah innahu laminas shadiqin, gitu ya. Langsungnya dia telah termasuk orang-orang yang benar. Ayat ketujuhnya, wal khamisatu anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Ya, jadi sumpah yang kelima itu demi Allah saya tidak berbohong, demi Allah sendiri, demi Allah saya melihat istri saya melakukan satu perzinahan, demi Allah sampai 4 kali. Ya. Kemudian sumpah yang kelima ini yakni dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Jadi sumpah yang kelima itu demi Allah, kalaupun aku berdosa sang suami juga, maka laknat Allah atas diriku. Makanya Rasulullah nanti di kisah yang lain beliau begitu sumpah yang 1, 2, 3, 4 dibiarkan, begitu sumpah yang kelima dipegang mulutnya. Hati-hati, ini kaitannya dengan siksa di akhirat nanti. Gitu ya, jadi kalau berbohong. Baik, kemudian ayat yang ke-8 ya. Wa yatra'u anhal azaba an tashhad arba syahadatin billah innahu lanal kadhibin. Ya, ini juga dilakukan pada si wanita. Ya, istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Ya, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang yang dusta. Dan sumpah yang kelima, wal khamisatu anna ghadaballahu 'alaiha in kana minas shadiqin, gitu ya. Jadi sumpah yang kelima yakni bahwa kemurkaan Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang yang benar. Ya, artinya Bapak Ibu, sumpah li'an itu pasti ada salah satu yang benar. Ya, sang suami misalnya nuduh istrinya melakukan satu perzinahan, istrinya menolak tidak melakukan perzinahan, kemudian maksa sumpah dan sebagainya, itu bisa dipastikan yang salah suaminya atau istrinya. Yang berdusta kalau suaminya tidak punya, cuman dengar-dengar aja, tidak bisa membuktikan ya, kemudian istrinya juga tidak melakukan, maka yang berbohong adalah suaminya. Atau sebaliknya ya, dapat desas-desus gitu bahwa istrinya telah berselingkuh dengan si A atau berzina dengan si A, dan suami tidak bisa mendatangkan saksi karena dia dosus, kemudian dia berani sumpah dengan satu harapan sang istri ini juga akan disumpah kalau dia melakukan satu kebohongan maka dia akan dapat laknat Allah. Nah, ini jelas apa lagi? Setelah mereka melakukan sumpah itu kemudian mereka dipisahkan, berarti rumah tangganya telah rusak. Betul ya? Sehingga Bapak Ibu di dalam keterangan hadis ini disebutkan bahwa kemurkaan itu dikhususkan pada perempuan. Ya, kalau suami tadi laknat, kalau perempuan tadi dapat murka Allah. Kenapa kepada perempuan, Ibu? Hati-hati ya. Kemurkaan itu dikhususkan pada perempuan. Kenapa? Karena besarnya dosa jika dia berbohong. 1, karena dia telah mengotori tempat tidur dan memaparkan dirinya kepada bahaya terhadap orang yang bukan suaminya. Ya, hikmahnya apa? Hikmah disangkanya ini adalah menghindari hukuman had baik dari suami dan istri. Gini ya. Jadi Bapak Ibu jelas sekali bagaimana sumpah lian besok ya. Jadi jelas 4 kali sumpah demi Allah. Sumpah yang kelima adalah laknat Allah dan murka Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua terhindar dari masalahnya. Amin. Baik, kita masuk pada berikutnya yang menguatkan terkait dengan masalah lian.
ya. Ya, ada perpisahan antara dua orang yang mengucapkan li'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar aidan, ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu di riwayat yang lain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, beliau bersabda, lil mutalainaini. Ya, lil mutalain, bersabda kepada suami istri yang saling mengucapkan li'an. Apa sabda Rasulullah? Hisabukum ma'alallah. Hisabukum ma'alallah, gitu ya. Perhitungan kamu berdua adalah kepada Allah, ya, Bapak Ibu. Lagi-lagi ini Rasulullah ingatkan bahwa Allah Maha tahu, gitu ya. Ini masalah keimanan. Ya. Allah Maha tahu. Kenapa? Karena pada saat sang suami tidak bisa memberikan bukti bahwa dia saksi-saksi dan bukti dan sebagainya, sang istri juga seperti itu, maka ini tinggal dia bersumpah demi Allah. Maka tentunya lagi-lagi Allah Maha tahu. Okay. Sehingga itu menjadi hisabnya berhubungan dengan Allah. Okay. Kemudian disampaikan ahatukuma kadhibun. Ya, pasti salah seorang di antara kalian itu berdua ada yang berbohong, itu pasti. Gak mungkin benar dua-duanya kan nanti. Okay. Sebelum dilanjut, ada dua hal tadi, pihak laki-laki maupun perempuan sama-sama bersumpah, dan nampaknya belum ada titik temu karena tidak bisa membuktikan yang lakinya. Yang perempuan juga bersikukuh bahwa itu tidak melakukan. Nah, dalam hal ini apakah apakah ini bagaimana memutuskan sesuatu yang memang sebetulnya itu kan yang laki tidak bisa membuktikan menuduh yang perempuan seperti itu. Apakah itu dibenarkan? Karena kalau menuduh mestinya harus ada saksi-saksi. Sementara ini tidak ada saksi, tetapi dia perempuan juga bersumpah bahwa dia tidak melakukan. Yang laki bersumpah dengan keyakinannya juga iya melakukan. Ini kan sesuatu sama-sama punya apa ya? Kekeh gitu ya. Sama-sama bersikukuh untuk itu. Terus gimana itu? Jadi Bapak Ibu, di bahasan yang kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya saat seseorang menuduh itu perlu ada saksi. Kalau laki-laki 2 orang saksi, kalau perempuan berarti 4 ya, karena 1 laki-laki bernilai. Tetapi kalau manakala tidak bisa mendatangkan saksi, gitu ya, kemudian tapi tetap kukuh ya atau kekeh sang suami ini menuduh istrinya seperti itu, maka dibolehkan dalam insyaallah kalau besok yang di pengadilan agama pun dilakukan hal itu sumpah, namanya sumpah li'an. Jadi sumpah itu memang benar nanti bahwa sang hakim ini atau kedua belah pihak tidak bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka sumpah itu menjadi urusan dia dengan Allah. Makanya menggunakan kata sumpah itu demi Allah ya, 1, 2, 3, 4 demi Allah saya tidak berbohong ya dan sebagainya. Demi Allah saya yakin istri saya misalnya dia berzina, demi Allah saya berzina, demi Allah sampai 4 kali. Yang keempat, demi Allah kalau saya berbohong maka laknat Allah atas dirinya. Kalau dari katakan sampai 5 kali itu berarti ada azab dari Allah sampai awal Pak ya. Nah, tetapi ternyata mungkin ini tidak terbukti, tetapi yang perempuan itu salah di dalam menuduh itu tadi. Ternyata memang perempuan ini enggak katakan enggak berzina. Bagaimana sih orang yang seperti itu di mata Allah gimana? Menuduh istrinya yang ternyata memang tidak. Betul. Jadi katakanlah kalau sang suami karena ketidakhati-hatiannya mungkin dia mencari-cari rasa sehingga dia menuduh istrinya melakukan zina dan dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka dia bersumpah atas nama Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, dia bersumpah akan mendapatkan laknat Allah jika dia berbohong. Padahal lagi-lagi dia tidak bisa membuktikan itu semua. Padahal faktanya sang istri tidak melakukan. Sehingga istri karena dia tidak melakukan maka dia juga berani disumpah selama 4 kali demi Allah saya tidak melakukan. Semua saya tidak melakukan ya. Kemudian yang kelima demi Allah ya. Kalaupun saya berbohong maka azab Allah, murka Allah atas diriku. Jadi Bapak Ibu, lagi-lagi Rasulullah itu ingatkan dengan dipegang mulutnya untuk sumpah yang kelima. Kenapa? Karena setelah itu maka murka atau laknat Allah itu terus, dan itu nggak main-main.
Dah nanti. Begitu juga sebaliknya Bapak, begitu juga sebaliknya. Dia kata sang suami tidak bisa menyediakan bukti, tapi dia lihat gelagatnya atau bahkan dia sempat lihat sliver gitu misalnya, istrinya melakukan ini misalnya, tapi dia nggak bisa membuktikan, tidak punya bukti apapun misalnya. Kemudian istrinya pada dia melakukan, dia berani bersumpah untuk itu, maka sama. Sehingga dipastikan yang di hadis ini tadi Bapak Ibu ini, jadi bagaimana Rasulullah sampaikan ahaduhuma kadzibun. Ya, pasti salah seorang di antara kamu berdua ada yang berbohong. Nggih, leres nggih. Kemudian dilanjutkan Rasulullah, la sabilaka 'alaiha. La sabilaka 'alaiha. Nggih. Kemudian engkau suami ya tidak berhak lagi terhadap istri. Berarti sudah cerai. Ini salah satu bentuk perceraian. Kalau kemarin kan mengucapkan talak ya, akan cerai jangan atau dengan sindiran tapi niatnya adalah untuk talak. Ini ternyata ada satu cara lagi ya perceraian lagi karena mereka sama-sama saling menuduh ya. Kemudian qala si laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, mali. Ya Rasulullah, mali. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan harta yang telah kuberikan padanya? Ini laki-laki berarti memang benar ini gitu ya, sudah menuduh itu, terus nanyakan harta yang telah diberikan pada dia, maharnya, ngasih makan, mungkin ngasih rumah di atas namakan istri misalnya ya. Misalnya, kalau menjadi seperti apa dia Rasulullah faqala, Rasulullah bersabda, in kunta shadaqta 'alaiha. In kunta shadaqta 'alaiha. Ya, maka beliau bersabda, jika tuduhanmu benar, maaf ya. Jika tuduhan benar artinya sang istri melakukan satu perzinahan, maka harta itu miliknya. Artinya walaupun istri melakukan hal itu, maka itu tetap mahar dan sebagainya jadi milik istri. Gitu ya. Kemudian kenapa itu terjadi? Fahuwa bima ihtahlalta min fadliha. Karena ia telah menghalalkan kehormatannya untuk ya karena sudah berhubungan suami istri. Nah, ini beda lagi kalau misal baru nikah belum melakukan suami istri ya, hubungan suami istri seperti kemarin ya, kemudian mahar sudah diberikan ternyata dibuat semua ternyata ada sebagainya menuduh istrinya terjadi sembalian yang belum melakukan sesuatu itu bisa diambil kembali apa ininya bahannya. Tetapi Bapak Ibu, wa in kunta berarti wa in kunta kadzabta 'alaiha. Ya. Wa in kunta kadzabta. Ya, jika engkau yang berdusta dari sang suami ya, jika engkau yang berdusta, fadzaka ab'adu laka minha. Ya, maka mas kawinmu itu menjadi semakin jauh darimu. Jadi kalau sang istri melakukan tadi ya, zina, maka maharnya tetap tidak boleh diambil, dilepaskan. Kenapa? Karena mahar kemarin sudah kita bahas ya, itu sebagai ganti daripada kehormatan yang telah diberikan. Tetapi kalau sang suami yang berbohong atau berdosa atau dia melakukan satu kebohongan, itu semakin jauh. Bahkan nanti kalau di hukum positif kita itu malah kena denda sang suami. Ya, kalau bisa membuktikan ya. Baik. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim ya. Bapak Ibu, hadis ini menunjukkan yang sudah dijelaskan, yaitu perpisahan di antara dua orang yang mengucapkan li'an dan bahwa salah satu di antara keduanya adalah berbohong, ya, serta bahwa suami tidak boleh menarik kembali mas kawinnya yang sudah dia berikan kepadanya karena dia telah bersungguh dengannya. Kemudian jadi lagi ini satu hukum yang harus kita pahami. Kita bermohon pada Allah semoga kita tidak melakukan itu semua ya. Tetapi kalaupun ada tetangga kita siapapun itu harus kita ingatkan kalau dia melakukan hal itu. Kenapa? Karena begitu dia melakukan sumpah li'an tapi masih kumpul lagi, itu zina. Oke, sama kemarin saya ada jamaah kita Bapak yang bertanya, ini kayaknya suami istri ini sansol nyanyong gitu ya untuk mengucapkan talak ya, talak kumpul sampai lebih dari 3 kali. Ini gimana Ustaz? Cuma saya telepon tidak angkat gitu-nya. Saya ingin menjelaskan, memperjelas apakah itu yang keluar itu adalah memang kata-kata talak atau yang lain. Ya, cuman disebutkan talak, kumpul, rujuk, talak, rujuk, hampir 3 kali, lebih dari 3 kali. Itu berarti yang ketiga sudah zina itu. Karena persyaratan untuk bisa melakukan rujuk yang ketiga, talak bain itu harus sang istri menikah dengan laki-laki lain dan
merasakan manisnya hubungan dengan laki-laki lain. Kemudian dia bercerai karena satu sebab, ya, bukan di skenario, itu baru boleh. Kalau itu sempat terjadi Bapak Ibu, entah kepada siapapun lah yang jenengan tahu kasus, sampaikan segera akhiri, tobat kepada Allah. Gitu ya, karena itu dibiarkan dan jenengan besok, ini tetanggaku misalnya, ya, atau temanku misalnya melakukan hal itu terus jenengan biarkan saja, waduh, jangan. Ya, sama dengan jenengan kemudian satu kemungkaran jangan biarkan, maka sama dengan jenengan ikut andil dalam kemungkaran tersebut. Bisa kita bayangkan, ya, itu senauzubillah tadi. Baik, Bapak Ibu, ini menarik sekali. Yang berikutnya, ini dulu terjadi di zaman Rasulullah, ya. Jadi sang suami ini menuduh istrinya melakukan zina, gitu ya, sampai istrinya hamil. Karena istrinya katakan tidak, gitu ya, maka Rasulullah membiarkan sampai anaknya lahir. Kalau anaknya itu mirip dengan orang ayahnya, itu berarti anak dia. Tapi kalau nggak mirip belas gitu, itu bisa jadi orang lain. Itu boleh. Ya, walaupun nanti juga Rasulullah berikan satu gambaran, ya Rasulullah, anakku itu saya putih, anakku agak coklat misalnya. Nah, Rasulullah berikan gambaran, engkau punya unta, ya punya Rasulullah. Unta warnanya apa? Hitam. Adakah anaknya unta yang warnanya coklat? Ada. Ya seperti itu katanya. Gitu ya. Ini penting. Ya baik. Coba. Jadi ini kita harus hati-hati Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Anas, ya, dari Anas radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, abshiruha, perhatikanlah dia. Fa in ja'at bihi abyadda sabiqan fa huwa li zawjiha. Ya, jika ia melahirkan anak berkulit putih, ya, berambut lurus, maka anak itu adalah suaminya. Maka anak itu dari suaminya. Gitu ya. Wa huwa li zawjiha. Wa in ja'at bihi akhara ja'dan. Ya, jika ia melahirkan anak bercelak mata dan berambut keriting, ya. Ya, fa huwa lillati ramabihi, maka anak itu dari orang yang dituduh suaminya itu. Jadi ini kebetulan enak ya, mungkin ini suaminya mungkin putih ya, rambutnya lurus gitu. Yang dituduh ini hitam, rambutnya keriting, mungkin gitu. Itu enak kalau gitu. Kalau sama-sama rambut kulit matang, sawo matang seperti kita misalnya, kan sulit ya. Tapi nanti bisa dilihat. Nggih. Jadi Rasulullah hanya satu yang mutafaqun alaih, hadis bagi Bukhari Muslim, ya. Jadi ini diriwayatkan di keduanya dan lahirlah anak sesuai dengan sifat yang tidak disukai, artinya seperti lelaki yang berzina tadi, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa li'an dari seorang wanita yang sedang hamil itu sah, dan bahwa anak itu menjadi dinafikan karena li'an itu. Ya, jadi anak itu udah bukan anakku karena dia mirip si selingkuhannya menurut sang suami. Itu boleh. Ya. Baik. Kata jawab begini, hadis ini mengandung petunjuk boleh berdasarkan perbuatan kepada kiafah, ya, atau kesamaan, ya. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, jika bukan karena sumpah itu, maka aku dan dia wanita itu masih memiliki urusan. Gitu ya. Baik, dikatakan di dalam kitab Al-Irsyad, mereka berbeda pendapat apakah sah melakukan nikah untuk mengingkari seorang anak yang masih di dalam kandungan. Ini ada beberapa pendapat dari para imam, ya. Baik. Bapak Ibu Allah, ini juga disampaikan di dalam Imam Asy-Syaukani, beliau berkata, jika istri hamil atau dia sudah melahirkan, maka dia memasukkan pengingkaran terhadap Pak Nuh kepada sumpahnya. Artinya sumpah yang telah dilakukan, demi Allah saya tidak melakukan zina misalnya, atau bahkan sang suami saya melihat istri sampai hamil, ternyata lahir anaknya seperti sang suaminya, selesai, sumpah itu harus dibatalkan. Ngerti ya? Baik, kita lanjutkan. Ini hadis yang tadi sempat saya singgung, ya, pertama Rasul mengingatkan bahwa sumpah yang kelima itu berat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, sebabnya sesungguhnya Rasulullah SAW amaro, ya, belum memerintahkan atau menyuruh rajulan ayyadha yadahu inda khamisah ala fihi,
Jadi Rasulullah menyuruh seseorang untuk meletakkan tangannya di mulutnya, ya. Jadi saya misal sumpah ini kan ada saksi, ya, untuk sumpah. Sumpah 1, 2, 3, 4 dibiarkan. Kemudian sumpah yang kelima, mohon maaf ya, mungkin si A sama si B berdekatan. Yang sumpah si A misalnya, maka Rasulullah perintahkan untuk si B untuk menutup mulutnya si A tadi. Hentikan dulu. Pikirkan dulu, karena nanti ada azab Allah, ya, laknat Allah. Itu Rasulullah perintahkan. Karena betapa dahsyatnya kalau sampai dia berbohong. Ya, makanya Bapak Ibu Allah, seorang Muslim itu bahasa Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam, ya, tetapi saya masih suka, ada kisah itu ya, masih suka berzina, saya masih suka minum-minuman keras, bahkan saya masih suka mencuri, ya. Apa jawab Rasulullah? Oke, boleh, tetap engkau lakukan, tapi ada satu syarat, karena seorang Muslim itu tidak boleh berbohong. Ya, jadi dengan kata lain Bapak Ibu, seorang yang beriman itu masih mungkin melakukan hal itu semua, tapi tidak boleh berbohong. Sehingga yang terjadi si laki-laki ini, begitu dia mau melakukan kemungkaran tadi, mau minuman keras, dia mikir, wah, kalau Rasulullah tanya gimana, maka saya akan berbohong. Tidak, saya akan sampaikan bahwa setelah minum saya maka malu untuk berbohong, untuk melakukan maksiat. Saat mau berzina juga gitu, teringat, saya sudah bersumpah bahwa sebagai seorang Muslim tidak boleh berbohong. Kalau saya berzina, benar Rasulullah bertanya, apa jawabku, kan, ya. Sehingga dia tidak jadi melakukan itu semua. Itulah hebatnya Rasulullah itu, ya. Betapa sebagai seorang mukmin itu salah satunya adalah tidak boleh berbohong, gitu, ya. Baik. Jadi tadi yakni Rasulullah memerintahkan meletakkan pada orang yang sebelahnya itu di mulutnya pada sumpah yang kelima, ya. Kemudian waqala, beliau bersabda, innaha mujibah, innama mujibah, gitu, ya. Yang kelima inilah yang menentukan. Yang kelima ini yang menentukan, ya. Jadi yang kelima ini benar-benar menentukan azab Allah itu berlaku untuk kamu atau untuk istrimu. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa hakim diperintahkan untuk melakukan tindakan yang sangat tegas. Ini berarti boleh di dalam persidangan. Ya, di saat sang pelapor yang dilaporkan tidak bisa memberikan saksi, tidak bisa memberikan bukti, misalnya sekarang kan gini, ya, 2 alat bukti dan 2 saksi, ya. Saat dia tidak bisa melakukan itu tapi tidak mau mencabut laporannya, maka hakim boleh menyumpah mereka berdua. Gitu, ya. Baik. Jadi lagi-lagi hadisnya menunjukkan bahwa hakim diperintahkan untuk melakukan tindakan yang sangat tegas untuk menjaga sumpah, ya. Karena ditakutkan ada yang berbohong, dan sabdanya yang kelima inilah yang menentukan. Maksudnya adalah untuk terjadinya perpisahan selamanya dan untuk siksaan jika berdosa. Jadi begitu sumpah yang kelima disampaikan, itu otomatis cerai dan ada siksa yang telah menanti buat yang berbohong. Jadi, ya. Baik. Terus yang berikutnya ini, saya baca satu hadis lagi. Karena ini katanya dengan ini masih menguatkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sahal bin Sa'id, ya, dari Sahal bin Sa'id fi kisah al-mutala ini. Jadi yang mengisahkan tentang kisah suami istri yang saling menuduh. Qala, ia berkata, falamma faragha min talauniha. Ya. Ketika keduanya usai melakukan li'an, ya, sumpah li'an tadi, ya. Kemudian qala, si laki-laki berkata, kadzabtu 'alaiha ya Rasulullah. Ya. Wahai Rasulullah, dia mengatakan, wahai, jika aku tetap menahannya sebagai istri, ya, ya, berarti aku telah berbohong terhadap dirinya. Ya, in amsahtuha fatallaqaha salasan qabla ayyamurahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian berarti ia telah berbohong terhadap dirinya. Lalu ia pun menjatuhkan talak 3 sebelum diperintahkan oleh Rasulullah. Artinya Bapak Ibu, talak 3 ini menjadi pelengkap, gitu, ya. Sebenarnya tanpa melakukan talak 3 itu sudah otomatis menjadi talak. Alam salam, ya. Jadi ini beberapa yang Bapak Ibu yang semoga kita terhindar dari masalah-masalah yang demikian. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.